Anime ini akan menceritakan mengenai kisah perjalanan cinta dari dua karakter utamanya. Mereka adalah Kenta Kakura dan juga Ayase. Nasnya, kehidupan damai dari mereka tiba-tiba saja sekarang langsung berubah setelah pertemuan pertama mereka dengan dua ras paling aneh yang ada di dalam ceritanya. Yang pertama adalah ras para alien, dan yang kedua adalah ras dari para hantu atau ras dari para makhluk kutukan. Lebih sialnya lagi, batang dan juga biji dari karakter utamanya seketika langsung dicuri oleh hantu nenek turbo tepat pada episode pertamanya. Sehingga, mau tidak mau, cerita dari pertarungan pertama mereka nantinya akan berfokus untuk bisa mengembalikan barang dari Kenta Kakura yang hilang. Nah, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah kisah perjalanan dari mereka berdua, maka silahkan kalian simak video alur cerita ini sampai habis. Anime Dandadan episode yang pertamanya dibuka dengan satu buah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada adegan itu, kita pun seketika langsung diperlihatkan tentang kemunculan dari Ayase yang kebetulan saat itu sedang patah hati akibat dirinya baru saja diputuskan oleh pacarnya. Alasannya sebenarnya sangatlah sederhana. Pertama, Ayase tidak mau memberikan uang kepada pacarnya itu. Dan yang kedua, Ayase tidak mau memberikan keperawanannya menuju kepada pacarnya. Jadi berdasarkan hal itu, maka hubungan dari mereka berdua sekarang akhirnya langsung putus. Nah, karena orang ini adalah pacar pertama dari Ayase, maka di saat yang bersamaan tersebut, Ayase pun kini seketika langsung menjadi galau. Karena pada dasarnya, dia sangat kecewa ketika dirinya diputuskan hanya karena sebuah alasan di atas. Sementara itu, tepat pada adegan yang berbeda, sekarang kita pun juga langsung diperlihatkan mengenai kemunculan dari karakter utamanya. Di mana pada kesempatan ini, Ken yang merupakan seorang kutu buku nampak sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya. Karena menurut mereka, Ken adalah anak yang sangat culun dan juga tidak pandai bergaul. Beruntungnya, di saat dirinya sedang ditimpuki oleh teman-temannya, maka Ayase yang kebetulan sekarang sedang lewat, akhirnya kini langsung duduk tepat di depan bangku dari Kenta Kakura. Serta dia pun langsung meminta teman-teman sekelas dari Ken untuk bisa berhenti membuli. Sederhananya, setelah melakukan interaksi tersebut di dalam kelas, maka beberapa menit kemudian, Ken yang saat itu sangat penasaran tentang apa alasan dari Ayase mau menolongnya, kini dia pun langsung mengikuti Ayase keluar, serta dia pun langsung bertanya kepada Ayase. Tapi karena Ken adalah anak yang sangat pemalu dan juga tidak pandai berkomunikasi, maka satu-satunya topik yang sekarang bisa diucapkan kepada Ayase hanyalah mengenai topik tentang cerita dari alien saja. Karena faktanya, itulah hobi yang sekarang sedang digemari oleh seorang Ken Katakura. Mendengar cerita panjang tentang alien, Ayase pun kini seketika langsung menjadi marah. Mengingat menurut dirinya, alien sama sekali tidak ada. Sebagai gantinya, Ayase untuk saat ini sangat percaya kepada hantu. Jadi menurut Ayase, alien hanyalah mitos saja. Sedangkan hantu adalah makhluk nyata yang sekarang berada di dalam dunia mereka. Nah, berdasarkan perbedaan pendapat dari mereka berdua, maka mulai dari sanalah, Ken dan juga Ayase akhirnya sekarang langsung membuat sebuah tantangan. Di satu sisi, Ayase meminta kepada Ken Katakura untuk bisa pergi menuju ke sebuah tempat angker, yaitu menuju ke dalam sebuah terowongan tua yang sekarang sama sekali tidak dipakai. Di mana pada terowongan itu terdapat satu buah legenda yang sangatlah ditakuti oleh semua orang. Yaitu terdapat seorang hantu yang bernama Nenek Turbo. Dia adalah makhluk kutukan paling mengerikan yang sering mengambil nyawa dari orang lain. Sedangkan di sisi lainnya, Ken pun juga memberikan tantangan kepada Ayase. Ken langsung meminta Ayase untuk bisa pergi menuju ke sebuah bangunan tua yang sangatlah misterius sekali, yaitu bangunan dari rumah sakit tua. Karena menurut dirinya, bangunan dari rumah sakit tersebut adalah markas dari para alien yang sekarang kebetulan sedang bersembunyi. Nah, mengingat Ayase dan juga Ken sekarang sama sekali tidak mau kalah, maka pada akhirnya mereka pun kini segera pergi menuju ke tempat yang sudah ditentukan di atas ketika waktu pulang sekolah sudah tiba. Singkat cerita, ketika pada saat itu mereka sudah tiba di tempatnya masing-masing, maka di saat yang bersamaan, Ayase pun langsung menelepon Ken Katakura. Lalu di dalam telepon itu, dia pun langsung bercerita kepada Ken tentang apa alasan dari dirinya bisa percaya dengan keberadaan dari hantu. Intinya, Ayase adalah anak yatim piatu, di mana sejak kecil dirinya selalu dirawat oleh nenek kandungnya sendiri, yang merupakan seorang shaman atau merupakan seorang pembasmi makhluk kutukan.
Jadi, hampir setiap hari, Ayase pun selalu belajar beberapa teknik dasar untuk bisa mengalahkan para kutukan. Walaupun di dalam praktiknya, Ayase belum pernah bertemu hantu sama sekali. Serta Ayase pun sama sekali tidak pernah mencoba dan juga sama sekali tidak pernah menggunakan kekuatannya. Bahkan menurut Ayase, dia sendiri sekarang sama sekali tidak tahu apakah kekuatan miliknya itu untuk bisa mengalahkan para hantu adalah kekuatan yang nyata. Menariknya, tepat ketika Ayase sedang bercerita seperti itu di dalam telepon, maka tiba-tiba saja langkah dari Ken Katakura kini seketika langsung berhenti. Karena di depan matanya muncullah seorang makhluk legenda atau muncullah seorang hantu yang disebut dengan panggilan Nenek Turbo. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Ken pun kini akhirnya langsung berlari untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara kabur menggunakan sepeda dalam kecepatan penuh. Tapi sayangnya, semua yang dilakukan oleh Ken Katakura itu nampaknya sekarang sama sekali tidak ada gunanya. Mengingat hanya dalam hitungan detik saja, hantu dari Nenek Turbo itu akhirnya berhasil mengejar sepeda dari Ken. Serta dia pun langsung masuk menuju ke dalam tubuh dari Ken dan juga mencoba untuk dapat memakan tubuh dari Ken Katakura. Mendengar suara dari Ken yang sekarang sudah hilang dari telepon, Ayase pun tentu saja seketika langsung menjadi panik. Namun di saat dirinya baru saja mau kabur, maka tiba-tiba saja muncullah sekelompok orang misterius yang kebetulan saat itu langsung mencoba untuk dapat bisa menangkap Ayase dengan cara merobek baju dari Ayase hingga Ayase pun sekarang tidak menggunakan apa-apa kecuali pakaian dalamnya saja. Lalu pada adegan yang berikutnya, kita pun sekarang juga diperlihatkan bahwa tujuan dari kelompok alien ini sekarang menangkap tubuh dari Ayase adalah sebagai berikut. Yaitu mereka membutuhkan wanita untuk bisa bercocok tanam dan juga menggandakan diri mereka menjadi jauh lebih banyak. Sehingga tanpa pikir panjang, salah satu dari monster alien ini akhirnya sekarang langsung membuka celananya dan juga dia pun langsung mengeluarkan belut listriknya itu. Nah, menyaksikan hal itu terjadi di depan matanya, Ayase pun sekarang sama sekali tidak bisa kabur. Serta dia pun sekarang hanya bisa pasrah dan juga dia pun tidak bisa melawan mereka. Beruntungnya, tepat ketika barang dari alien itu baru saja mau masuk, maka tiba-tiba saja dari arah belakang alien itu kini kembali terdengar suara dari telepon milik Ayase. Lalu, karena alien itu merasa penasaran, maka dia pun langsung mengangkat telepon dan juga dia pun mulai berbicara kepada orang yang ada di telepon. Namun baru saja diangkat beberapa detik, Ken dan juga Nenek Turbo kini akhirnya seketika langsung muncul tepat di hadapan dari mereka semua melalui layar dari telepon itu. Kemudian, dengan gerakan menggigit seperti ini, Ken Katakura yang sedang kesurupan hantu dari Nenek Turbo, saat ini dia pun segera merobek celana dari monster yang ada di depannya dan juga mematahkan batang dari burungnya itu. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, dia pun langsung melempar salah satu pasukan dari alien menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga tubuh dari monster itu kini seketika langsung tersangkut di dalam tembok. Di momen inilah, Ken Katakura akhirnya langsung meminta maaf kepada Ayase karena sekarang dirinya datang terlambat. Mengingat tubuh dari dirinya sekarang sedang dimasuki dan juga sekarang sudah kesurupan hantu dari Nenek Turbo. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Ayase. Di mana pada kesempatan itu, pasukan dari alien yang lainnya sekarang langsung menangkap tubuh dari Ayase dan juga dia pun langsung ditahan. Berdasarkan hal itu, maka sambil menangis, kini giliran dari Ayase yang akhirnya segera meminta tolong kepada Ken Katakura untuk bisa segera diselamatkan. Singkat cerita, alien yang sekarang ada di dalam ruangan tersebut, kini mereka pun segera berubah menjadi monster dari para Ultraman yang bentuknya seperti ini. Lalu sambil melakukan pose Ultraman, mereka pun langsung menembakkan laser menuju ke arah tubuh dari Ken Katakura. Akibatnya, tubuh dari Takakura kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah belakangnya. Serta dia pun baru bisa berhenti ketika tubuhnya sudah terbentur ke tembok. Menyaksikan hal itu, pasukan dari alien ini tentu saja tidak mau berhenti. Sehingga secara bersama-sama, mereka pun terus menembaki tubuh dari Ken tanpa mau berhenti sama sekali. Di momen inilah, Ayase yang tidak tega melihat tubuh dari temannya itu dihajar secara bertubi-tubi. Maka dia pun kini seketika langsung menjadi menangis. Dan juga dia pun sekarang mencoba untuk bisa mengingat tentang apa yang sudah diajarkan oleh neneknya. Mengenai bagaimana cara menggunakan teknik sihirnya dan juga bagaimana cara menggunakan teknik terpendamnya. Hingga pada kesempatan itu,
Ayase yang sebelumnya nampak sudah pasrah, sekarang justru malah langsung memejamkan matanya. Lalu, dengan gerakan seperti pada layar ini, dia pun tiba-tiba saja langsung mengeluarkan teknik kutukan miliknya itu demi dapat menyelamatkan Takakura. Dengan cara menendang pasukan dari para alien itu menggunakan teknik telekinesis miliknya. Akibatnya, mereka pun seketika langsung menjadi terpental dan juga mereka pun sekarang berhasil dikalahkan. Sehingga untuk sementara waktu, Ayase dan juga Takakura sekarang menjadi bisa selamat dan juga mereka pun memiliki kesempatan untuk bisa kabur. Namun, sesaat setelah pasukan dari alien itu sudah berhasil dikalahkan, maka untuk saat ini justru giliran dari Takakura yang akhirnya mulai mengamuk dan juga mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Ayase dengan menggigitnya seperti ini. Karena pada dasarnya, nenek turbo yang ada di dalam tubuhnya itu sekarang sudah mulai terbangun dan dia pun saat ini langsung mengendalikan tubuh dari Takakura. Beruntungnya, kekuatan sihir dari Ayase atau di dalam anime ini disebut dengan kekuatan Psycho. Ternyata sekarang bisa digunakan juga untuk bisa meredam kekuatan dari nenek turbo. Sehingga kutukan dari nenek turbo itu saat ini jadi bisa dikendalikan dan juga untuk sementara jadi bisa ditahan. Walaupun pada awalnya Ayase sudah percaya bahwa nenek turbo sudah berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Takakura, tapi faktanya kekuatan dari nenek turbo ini ternyata jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Sehingga pada kesempatan itu, nenek turbo yang sudah menggunakan wujud aslinya akhirnya langsung berkata kepada Ayase dan juga Takakura sebelum dirinya memutuskan untuk bisa pergi lagi dari tempat ini. Bahwa untuk sekarang, dia pun sudah mencuri atau dia pun sudah mengambil biji dan juga batang milik Takakura. Jadi, selama biji dan juga batang dari Takakura masih di tangannya, maka sampai kapanpun Takakura tidak akan pernah bisa terlepas dari tadi kutukan milik nenek turbo itu. Intinya, jika Ayase ingin melepaskan kutukan dari tubuh Takakura, maka misi dari mereka sekarang adalah untuk dapat merebut kembali biji dan juga batang dari Takakura. Namun sebelum mereka bisa melakukan hal itu, maka untuk saat ini mereka pun harus keluar lebih dulu dari gedung bangunan tua itu. Karena faktanya, pesawat UFO yang ada di atas gedung bangunan tersebut sekarang akan menabrak mereka semua. Nah, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah mereka berdua sekarang sudah berhasil pergi menjauh, maka pada kesempatan yang sama ini, Ayase dan juga Takakura akhirnya sekarang mulai berkata kepada satu sama lain. Pertama, Ayase meminta maaf kepada Takakura. Karena setelah kejadian ini, Ayase sekarang menjadi percaya bahwa alien memang benar-benar ada. Begitu pula dengan Takakura. Mengingat pada kesempatan yang sama, dia pun juga meminta maaf kepada Ayase. Serta sekarang dia pun jadi percaya bahwa hantu atau makhluk kutukan memang benar-benar ada. Selain itu, Ayase pun saat ini juga langsung menjelaskan kepada Takakura bahwa untuk sementara mereka harus selalu bersama. Mengingat hanya kekuatan sihir dari Ayase saja yang mampu menahan kekuatan dari Takakura. Karena jika mereka berpisah, maka Takakura akan kesurupan nenek turbo lagi. Serta dia pun akan kehilangan tubuhnya sendiri karena dikendalikan oleh makhluk kutukan. Jadi selama mereka belum bisa mengalahkan nenek turbo, maka Ayase memiliki tugas untuk bisa terus menjaga Takakura. Tapi karena mereka sekarang masih belum saling mengenal, maka pada akhir episode ini, Ayase pun langsung bertanya kepada Takakura siapakah nama dari dirinya yang asli. Mendengar pertanyaan itu, Takakura pun kini seketika langsung menjawab bahwa nama dari dirinya yang asli tidak lain dan juga tidak bukan adalah Ken Takakura. Mendengar nama tersebut keluar dari mulut orang yang ada di hadapannya, maka Ayase pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, Ken Takakura adalah nama dari artis sekaligus nama dari idolanya. Wow, menarik banget ya.